kelamin mamanya. Dia lagi ngomongin kelamin mama Tuhannya. Dia lagi ngomongin itu. Makanya kalau di Islam, Dek, perempuan itu dimuliakan. Sekalipun dia lonte. Sekalipun lonte itu dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena perempuan ini punya jasa hebat. Dia melahirkan anak yang dimana prosesnya itu sungguh sakit luar biasa. Mengandung 9 bulan 10 hari. Ketika sesudah dilahirkan, harus disusui lagi. Itu makanya perempuan di Islam itu dimuliakan. Perempuannya dimuliakan. Tapi dosa-dosanya itu tidak dibenarkan. Dia ngomongin soal kelamin. Yang diomongin kelamin perempuan. Dia lahir dari kelamin perempuan. Dia disusui oleh teteknya perempuan. Emang ada laki-laki yang bisa menyusui? Enggak kan? Nah itu. Makanya kenapa saya tidak mau membalas? Karena dia lagi membicarakan, menceritakan tentang kelamin mamanya. Itu baru betul. Ketika dia menyinggung kelamin perempuan, dia menyinggung kelamin mamanya, dia menyinggung kelamin mamanya Tuhannya. Makanya saya tidak perlu balas yang kayak gitu. Tuhannya keluar dari kelamin perempuan. Dia keluar dari kelamin perempuan. Terus dia menyinggung kelamin perempuan. Ya silakan. Saya tidak peduli. Tema saya Tuhan berkelamin. Saya tidak menyebutkan nama Tuhan di sini. Saya tidak menyebutkan Tuhan Yesus, tidak menyebutkan Allah, tidak menyebutkan Bapa. Pertanyaan saya, Tuhan berkelamin. Nah, silakan. Kalau dimasukkan ke dalam Islam, Allah kami tidak berkelamin sebab Allah kami tidak bisa disamakan dengan makhluk karena Allah yang menciptakan makhluk. Nah, sekarang tanya sama kalian yang Kristen, apakah Tuhan kalian berkelamin? Itu yang kalian harus jelaskan. Gitu loh. Kenapa dia naik-naik marah-marah? Ini yang mau naik ini Kristen tidak ada. Nggak ada. Yang naik ini banyak kali. Saya nggak tahu Islam apa Kristen. Halo Riki. Iya. Halo Riki. Iya. Parfum. Agama apa? Di tengah. Iya. Halo. Siapa nih namanya? Gijus. Gijus. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Abang? Ya, cuma mau tuh. Siapa tuh tadi yang punya yang laki tuh siapa tuh? Nggak tahu, Bang. Oh, yang itu nggak usah lagi dibahas itu, Bang. Oke, Bang. Masa? Halo, Ya udah. Tetes. Halo, Setetes. Halo. Ya, agama apa, Bang? Kristen buka kamera, Islam silakan turun dulu ya, Bang. Nanti moderatornya, Bang. Halo. Waalaikumsalam ya. Ya, ada yang mau disampaikan, Abang? Nggak ada. Kak. Oke, oke. Oke, siap. Halo, Love. Adiba. Yang Islam silakan turun. Yang Kristen saja yang naik.
Halo aku. Aku adalah aku. Nggak bisa di open cam. Halo Saragi. Halo, Ito, Ya, ya agama apa bang? Kristen Protestan. Ya buka kameranya bang. Kalau nggak usah nah apa? Ya di sini wajib pak bang. Yang di atas abang itu buka kamera loh. Kristen itu loh. Udah, ini udah buka ini. Ya silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau menanggapi apa? Tunggu sebentar. Halo kakak host. Offside, buka kameranya offside. Ya silakan bang. Ya, ini saya suka si captionnya, artinya yang menarik. Di sini Tuhan berkelamin, artinya ini menurut pandangan pastinya merujuk ke Kristenan gitu. Jadi kalau bicara Tuhan berkelamin, ada dasar Alkitabnya, itu yang mau kita lihat. Kalau kita menyimpulkan di dalam Yohanes 4 ayat 24, diajarkan di situ Tuhan kita roh. Nah, kenapa dia berkelamin setelah dia datang? Karena kita diajarkan begitu. Coba Terus kalau di jelas. Kolose 2 nomor 9 bagaimana itu? Menurut Kak Nora gimana? Kolose 2 nomor 9 abang. Menurut Kak Nora ini yang gimana nih? Kolose 2 nomor 9. Gimana? Kolose 2 nomor 9. Ya bacakan. Oke. Maksudku bacakan, nggak ada nih Alkitab di sini, nggak ada. Oke, saya baca ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam jasmani Yesus berdiam kepenuhan Tuhan. Betul tidak? Ya. Nah, salah satu anggota tubuh jasmani adalah kelamin. Apakah Ya, kelamin itu juga benar. Tuhan? Iya, iya, Ya iya. benar, karena kita lihat latar belakang sejarah loh Kak. Iya, iya. Latar Bukan, belakang bukan, sejarah. Bang. Karena Bukan. kalau kita Berarti, menyimpulkan biar saya ayat dapat poinnya. tidak seluruhnya, ini kan kita nanti jadi timpang Bang, tindih. yang saya tanya tadi, apakah kelamin itu juga Tuhan? Abang jawab iya. Betul kan? Kalau kelamin itu Tuhan, ini loh Kak, karena kita tidak membedakan, kita ngerti tidak, artinya Yesus itu pun kalau kita pahami dia sepenuhnya dia manusia, sepenuhnya dia ilahi. Kalau dibilang Iya, Tuhan yang saya berkelamin, bahas Kolose 2, Bang. itu kan Bang, sebentar dulu Bang, jangan terlalu panjang. Saya di sini kalau diskusi biar dapat poin. Yang saya bahas Kolose 2, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan. Salah satu anggota tubuh jasmani adalah kelamin. Yang tadi saya tanyakan, apakah kelamin itu juga Tuhan? Abang jawab iya. Nah, berarti apakah Tuhan berkelamin? kalau gini loh Kak, kalau Kakak mengatakan kayak gitu kan picik kali kita Saya berpikirnya. bertanya, Bang. Gitu loh. Ini saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Bedakan. Apakah Tuhan berkelamin? Karena narasi dari Abang mengatakan salah satu kelamin Yesus itu adalah Tuhan. Enggak begitu loh Kak. Sekarang coba Abang jelaskan. Secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan. Jasmani itu adalah Kepenuhan semua, Bang. Allah. Kepenuhan Allah Allah. itu Tuhan tidak. Tuhan tidak. Iya, kepenuhan Allah. Jangan dulu Ya. dipelintir Tuhan apa Allah. Enggak, itu kita bahas Allah dulu. Allahnya dulu kita bahas gitu loh. Kepenuhan Allah. Allah itu Tuhan atau tidak?
Iya nanti kita bahas itu Kak, kepenuhan Allah kan gitu. Bisa gitu bang. Ini kepenuhan kealahan, Allah itu Tuhan atau bukan? Kita membahas ini kan kelaminnya loh. Nanti dulu kita bahas Tuhan apa Allah. Biar masuk ke situ abang, biar masuk ke situ bang. Nanti Oh nggak bisa nanti bang, saya kita harus, loh, kita kan membahas Kolose 2 nomor 9. Kok nanti iya biar katanya? saya artikan maksudnya Kak. Yang Saya Kakak bertanya tanyakan Allah kalau itu Tuhan atau bukan abang? kalau Kakak bilang Tuhan berkelamin tidak. Yang berkelamin Saya adalah bertanya kemanusiaan. Allah itu Tuhan atau itu bukan roh. abang? Saya bertanya Allah itu Tuhan atau bukan? Iya Kak, yang dengar. Saya Dengar Kak, bertanya yang kita bahas Allah ini itu kan Tuhan maunya atau bukan? captionnya Abang. aja. Abang, bang, kalau kita membahas tentang caption, berarti saya ada rujukan. Rujukan saya Kolose 2 nomor 9 yang dimana tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Oh apa itu? Abang ini lucu. Allah. Saya sudah baca Kak. berkali-kali. Abang tanya apa lagi? Abang tidak mau baca kitab abang. Coba. Tidak ada kitab di sini Nora. Kalau Ini itu nih ya. berangkat kedua lah. Ini saya baca ya. Saya baca ya Kolose ya. Kolose. Ya. Kolose. Kolose berapa Kak? Kan saya pikir dia nyimak. Kolose berapa? Kolose. Kolose 2 Kolose. nomor 9. Kepenuhan keilahian, artinya di situ kan keilahian tulisannya. Artinya di dalam tubuh jasmani itu ada sifat-sifat unsur keilahian di dalam diri Yesus. Itu mengartikannya Kak. Itu tubuh jasmani atau bukan? Di dalam tubuh jasmani Yesus berdiam keilahian di dalam dirinya. Tubuhnya ilahi juga atau bukan? Makanya Yesus kan unsurnya dua natur Kak. Kemanusiaannya ada, keilahiannya ada. Seluruh kepenuhan tubuh jasmani dia berdiam abang. Abang tahu arti berdiam? Tubuh jasmani Yesus berdiam kepenuhan Tuhan. Iya, artinya di dalam tubuh jasmani Yesus ada berdiam keilahian. Nah, berarti tubuh jasmaninya Tuhan juga atau bukan? Di dalam diri dia ada tubuh Abang, keilahian. saya contohkan. Di tubuh jasmani abang itu berdiam kepenuhan air. Berarti tubuh abang dipenuhi air atau bukan? Ya, dipenuhi ya. Nah, tubuh Yesus dipenuhi Tuhan atau bukan? Dipenuhi. Apakah salah satu tubuh itu yaitu kelamin juga dipenuhi Tuhan? Itulah akibat kepenuhan Tuhan kan? Saya tuh selalu bangga ada satu ayat Alkitab itu bunyinya begini, berbahagialah Ya, kamu kau belajar aja dulu dek. Kau belajar. Kau bangga-bangga kau dianya nggak tahu Bibelmu. Diam. Naikkan yang lain. Lu diam, lu diam. Lu diam, lu diam. Aku naikkan yang lain. ya. Oke. Kau Bibelmu aja nggak tahu. Kau belajar sama kakak ya dek ya. Kau kalau saya live, kau naik, kau belajar sama saya. Biar tahu kau data-data Bibel. Jangan baik cerita kau. Biar tahu kau data-data Bibel ya. Ya sampai karena selama ini kau
aturannya kau pahami, kau tidak aturannya kau jujur, kau tidak paham Bible kau, jujurlah. Kau jujur. Banyak yang kau tidak ketahui tentang Biblemu, betul? Banyak Betul, kan? karena malas. Ya udah diam, udah cukup. Oh, Bang Rizky. Ya, elah aku